Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan kedua, yaitu paradigma penelitian ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya, kita akan pelajari di slide berikutnya. Ya, berikutnya mengenai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang memiliki dasar menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Deduktif itu dari umum ke khusus, sedangkan induktif dari khusus ke umum. Nah, penelitian kuantitatif biasa juga disebutnya dengan penelitian yang memiliki banyak hitungan. Beda dengan kualitatif, kalau kualitatif itu nggak ada hitungannya sama sekali. Tapi kalau kuantitatif ada hitungannya, ya. Makanya kalau kuantitatif menggunakan statistika yang kita pelajari di semester lalu. Metode kuantitatif digunakan dalam suatu penelitian apabila pertama masalahnya sudah jelas, ya. Masalah yang mau diteliti sudah jelas. Misalkan saat ini ada permasalahan mau bikin karantina wilayah atau lockdown gitu ya, misalkan terhadap corona ini. Nah, diteliti saja kalau karantina wilayah dampaknya apa, sedangkan lockdown dampaknya apa. Nah, itu kan bisa, masalahnya sudah jelas, ya. Yang kedua, penelitian ingin mendapat informasi luas dari satu populasi. Jelas, lockdown itu menurut beberapa orang saja itu penting. Karantina wilayah juga menurut beberapa orang itu penting. Tapi secara populasi, secara lebih luas, penting atau enggak? Makanya untuk mendapat informasi yang lebih luas, maka dilakukan penelitian yang bersifat kuantitatif. Lalu yang ketiga, ingin diketahui pengaruh perilaku tertentu terhadap yang lain. Ya, tadi saya bilang pengaruh karantina wilayah terhadap, misalkan ya, pengaruh karantina wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh lockdown terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pengaruh perilaku terhadap perilaku yang lain, ya. Lalu keempat, peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, ya, menguji hipotesis penelitian. Kita akan berbicara hipotesis penelitian lebih lanjut lagi nanti di slide berikutnya. Peneliti ingin mendapat data yang akurat berdasarkan fenomena empiris dan dapat diukur. Ya, tadi berdasarkan fenomena empiris kita ingin dapat data yang akurat. Empiris itu kan hanya dugaan saja, cuma hasil pengamatan, baca dari berita, itu empiris. Tapi kita mau dapat data yang akurat. Nah, itu penelitian kuantitatif digunakan. Hal yang kelima, ingin menguji adanya keraguan validitas pengetahuan, teori dan produk tertentu. Ya, validitas pengetahuan yang berasal dari zaman dulu, 10 tahun sebelumnya atau 20 tahun sebelumnya, kira-kira masih relevan nggak digunakan pada saat ini. Maka perlu lagi diuji validitasnya ilmu tersebut. Nah, ini penelitian kuantitatif digunakan. Teori dan produk tertentu juga seperti itu. Ya, selanjutnya di slide ini ada gambar penggunaan logika untuk merumuskan hipotesis. Ini ada beberapa langkah, kita lihat yang dari atas itu, ya. Rumusan masalah. Nah, kita mencari rumusan masalah. Rumusan masalah ini secara empiris ataupun teoritis. Empiris itu berdasarkan pengamatan yang terjadi, seperti misalkan berita-berita di koran, berita di TV atau media sosial, ya. Itu atau pengamatan secara langsung, dugaan secara langsung, empiris. Tapi kalau teoritis itu ada textbooknya, ada bukunya, hasil penelitian. Nah, itu seperti yang di berikutnya itu ya, di bawah rumusan masalah, lalu ada membaca dan berpikir, ya, konsep dan teori. Nah, itu membaca dari baca buku, ya, secara teoritis. Lalu yang bawah itu membaca hasil penelitian. Hasil penelitian ini merupakan jurnal. Nah, nanti kita akan pelajari. Saya akan menyelipkan beberapa jurnal untuk kita pelajari bareng-bareng, ya. Lalu setelah itu berpikir secara deduktif dan reduksi, lalu dapat mengajukan hipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu dugaan penelitian. Misalkan pengaruh karantina wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika karantina wilayah, pertumbuhan ekonominya meningkat, misalkan ya, ini misalkan. Maka hipotesisnya adalah
karantina wilayah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu hipotesis. Ya, ada dugaannya seperti itu. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam alat penelitian, instrumen-instrumen penelitian. Lalu diteliti dan ditarik kesimpulan. Ya, ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, poin 1 dan poin 2 sudah saya jelaskan. Saya hanya menekankan di pengajuan hipotesis ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, prinsip deduktif dan prinsip reduksi. Ya, pengajuan hipotesis ini menghasilkan paradigma hubungan antar variabel dengan hasil menyusun instrumen penelitian dan metode strategi pendekatan penelitian. Deduktif itu dari umum ke khusus ya, berarti dari fenomena yang terjadi secara umum, lalu kita ambil tarik kesimpulannya menjadi secara khusus. Ya, ini pengajuan hipotesis dengan bisa jalan begitu, atau juga dengan prinsip reduksi. Prinsip reduksi adalah mengambil intisari dari hasil sebuah penelitian. Jadi tidak semua dimasukkan ke dalam hipotesis, tapi hanya intisarinya saja. Ya. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan dan menganalisa. Akan didapatkan penemuan dengan berkorelasi dengan pengajuan hipotesis dan menghasilkan kesimpulan. Ya, jadi pengajuan hipotesis dengan dua cara, prinsip deduktif dan prinsip reduksi, lalu dikumpulkan dan dianalisa untuk mendapatkan sebuah penemuan dengan korelasi pengajuan hipotesis dan akhirnya adalah kesimpulan. Ya, selanjutnya tujuan dari perencanaan penelitian kuantitatif ya. Tujuan dari perencanaan penelitian ini untuk menciptakan hasil yang kredibel, akurat, dan datanya tuh sah gitu ya. Nah, ini menurut Hamdi dan Bahrudin pada tahun 2015 ya. Untuk itu rancangan penelitian yang baik memberikan jawaban yang kredibel atas suatu pertanyaan. Jika terdapat kesalahan yang disengaja akan mengurangi kredibilitas hasil yang didapat. Ya, jadi perencanaan penelitian ini untuk mendapatkan hasil penelitian yang kredibel. Kredibel itu dapat dipercaya, akurat, tepat isinya, dan datanya sah gitu ya. Keabsahan data-datanya itu sesuai dengan realita yang ada di lapangan ya. Nah, itu tujuan dari penelitian kuantitatif. Jadi terukur, kredibel, akurat, dan datanya absah gitu ya. Selanjutnya pada slide ini terdapat gambar mengenai proses penelitian kuantitatif ya. Proses penelitian kuantitatif dimulai dari merumuskan sebuah masalah, rumusan masalah. Nah, biasanya memang penelitian itu selalu dimulai dari merumuskan sebuah masalah. Jadi tahu dulu masalahnya apa, baru nanti dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Setelah tahu masalahnya apa, lalu masuk ke landasan teori. Landasan teori ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian ya. Teori tersebut bisa diambil dari buku, bisa diambil dari jurnal hasil penelitian. Setelah membuat landasan teori, baru masuk ke perumusan hipotesis ya. Seperti tadi saya sudah bilang, hipotesis adalah dugaan sementara. Lalu setelah merumuskan hipotesis, masuk kepada pengumpulan data. Pengumpulan data ini kalau untuk penelitian kuantitatif biasanya mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner ya. Kalau saudara sudah biasa mengisi kuesioner, nah
kuesioner tersebut itu digunakan untuk pengumpulan data. Kuesioner ini tidak diberikan kepada seluruh objek penelitian atau subjek penelitian, tapi hanya diambil sampelnya saja. Misalkan 120 orang ya, untuk mewakili satu kota, bisa jadi seperti itu. Lalu dikembangkan instrumen penelitiannya, lalu masuk ke pengujian hipotesis. Nah, dari pengumpulan data ini masuk lagi, setelah data dikumpulkan, kuesioner sudah dikumpulkan, maka masuk ke dalam proses analisa data. Analisa data yang seperti sudah kita pelajari semester sebelumnya, analisa data menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS itu untuk menganalisa data. Setelah itu dibuat kesimpulan dan sarannya. Berikutnya adalah variabel. Sumber-sumber variabel penelitian kuantitatif. Ya, ini ada definisi variabel, yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, ini pengertian dari variabel menurut Sugiono 2015. Jadi variabel itu bisa apa saja, bebas saudara menentukan variabel. Nah, ada 5 jenis variabel, yaitu yang pertama variabel independen. Variabel independen ini variabel bebas ya, variabel yang mempengaruhi variabel lain ya. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Kalau variabel dependen atau variabel terikat, ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain ya. Jadi kalau independen itu bebas, yang mempengaruhi. Kalau dependen itu terikat, yang dipengaruhi. Lalu yang ketiga adalah variabel moderator. Variabel moderator ini adalah variabel yang ada di tengah-tengah antara variabel independen dan dependen. Sifatnya bisa memperkuat hubungan antara variabel independen dengan dependen, atau dapat memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi ada di tengah-tengah posisinya. Contoh misalkan pengaruh niat beli terhadap kepuasan konsumen dimoderasi oleh variabel ekuitas merek. Nah, ekuitas merek ini di tengah-tengah. Sifatnya bisa memperkuat hubungan antara niat beli terhadap kepuasan konsumen, atau memperlemah hubungan antara niat beli dengan kepuasan konsumen. Lalu yang keempat ada variabel interventing. Nah, variabel interventing ini juga di tengah-tengah, tapi sifatnya dapat memutus hubungan. Nah, sifatnya dapat memutus hubungan antara independen dengan dependen. Jadi bisa jadi variabel independen tidak dapat mempengaruhi variabel dependen. Lalu yang terakhir adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini variabel yang membuat variabel independen dan variabel dependen tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi ada variabel kontrol yang mengikat antara variabel independen dengan variabel dependen. Ya. Jadi contoh misalkan kalau variabel independen dengan variabel dependen ya. Variabel independennya adalah pengaruh karantina wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, karantina wilayah ini menjadi variabel independen, sedangkan variabel dependennya adalah pertumbuhan ekonomi. Yaitu contoh antara variabel independen dan dependen. Kalau moderator tadi sudah saya jelaskan. Interventing juga begitu, sifatnya di tengah, bisa memutus hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penerapan variabel dalam suatu penelitian tergantung dari desain penelitian yang dibuat oleh peneliti ya. Jadi tergantung apa yang mau diteliti dan desain penelitiannya, bagaimana penerapan variabel tersebut. Variabel penelitian eksperimen dapat menggunakan variabel kriterium atau variabel perlakuan. Variabel kriterium itu ya variabel yang ada jenjang kriterianya. Lalu variabel perlakuan itu seperti contoh misalkan kita sedang meneliti pertumbuhan, pernah waktu SD pasti pernah nih melakukan ini, nanam toge di gelas, aqua gelas gitu ya. Nah, itu variabel perlakuan sebenarnya. Kita sedang mengeksperimen berapa lama dia tumbuh, lalu kita lakukan, diberikan perlakuan. Perlakuannya adalah disiram atau diberi kapas. Itu sebenarnya adalah variabel perlakuan.
Lalu yang kedua, penelitian dengan desain survei. Ini yang biasa saya lakukan menggunakan analisis jalur atau path analysis. Nah, path analysis ini ada aplikasinya tersendiri untuk menghitung atau untuk menganalisa path analysis ini. Namanya adalah SAM, ya. Jenis variabel yang digunakan variabel mempengaruhi eksogen dan variabel dipengaruhi, yang tadi yaitu variabel independen dan variabel dependen. Penelitian desain survei korelasional dengan menggunakan jenis variabel terikat dan variabel bebas. Korelasional itu yang mempengaruhi tadi. Jadi sama ya. Ada yang menggunakan analisis jalur, itu pakainya aplikasinya namanya SAM ya. Ada juga yang korelasional. Korelasional ini kita menggunakan SPSS. Pernah kita coba waktu di pertemuan statistik terakhir, yaitu pakai analisis berganda biasanya. Itu untuk survei korelasional. Selanjutnya, instrumen penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian kuantitatif menggunakan pengujian, angket, wawancara terstruktur, dan menggunakan instrumen yang telah tersandar. Lalu data penelitiannya, data penelitian kuantitatif, ya digunakan data kuantitatif, data perhitungan, hasil pengolahan variabel yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Lalu sampel penelitiannya biasanya bersifat lebih besar, jadi jumlahnya responden yang mengikuti mengisi kuesioner atau mengikuti penelitian ini biasanya bersifat besar. Bisa juga bersifat representatif, jadi mewakili dari seluruh populasi sampelnya. Nah, dipilihnya, sampel itu dipilih secara random atau acak. Jadi siapa aja yang ditemuin suruh ngisi kuesionernya. Itu random atau acak.
data penelitian sudah ditentukan sejak awal ya. Jadi kalau sampelnya itu bisa random atau acak. Nah, itu yang paling sering terjadi pada metode kuantitatif. Nah, lalu untuk analisis penelitian dari kuantitatif itu menggunakan statistik, menggunakan alat statistika SPSS yang sudah kita pelajari di semester lalu. Ya, lalu hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden dibuat secara berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya lebih objektif. Jadi lebih sering random. Hubungan dengan respondennya itu berjarak gitu ya. Supaya lebih objektif. Dalam hal penelitian, kedudukan penelitian lebih tinggi daripada responden. Jadi kepentingan penelitian itu lebih tinggi daripada kepentingan responden. Jadi jangan dimanipulasi ya. Jangka pendek penelitian dan hipotesis dapat dibuktikan. Lalu usulan desain penelitian kuantitatif luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian menjadi pegangan. Langkah-langkah prosedur yang spesifik dan rinci, masalah dirumuskan secara spesifik dan jelas. Begitu juga hipotesis dirumuskan secara jelas, usulan desain ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Pada intinya, desain penelitiannya harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi ada jadwalnya yang terselenggara, kapan harus jadwalnya disusun, kapan harus menyebar kuesioner atau mencari data, kapan harus menganalisis data tersebut. Itu sudah dijadwalkan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan. Selanjutnya, penelitian dianggap selesai setelah semua kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan baik. Jadi dari merumuskan masalah sampai nanti jurnal atau hasil penelitiannya dipublish, nah itu baru penelitian dianggap selesai. Sampai jurnal atau sampai hasil penelitian tersebut dipublish dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk seminar, nah itu dianggap penelitian selesai. Hasil penelitian kuantitatif, tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian validasi dan reliabilitas instrumen ya. Jadi nanti pada pengujian di metode kuantitatif itu ada namanya uji validasi dan reliabilitas. Uji validasi untuk melihat apakah item-item pertanyaan dalam kuesioner itu cocok mewakili dari variabel. Ya, itu uji validasi. Kalau uji reliabilitas, apakah variabel-variabel ini memenuhi syarat untuk diuji. Nah, itu ya, pengujian validasi dan reliabilitas. Ya, setelah kita tadi membahas penelitian kuantitatif, saat ini kita masuk ke penelitian kualitatif ya. Apa itu penelitian kualitatif? Kalau penelitian kualitatif itu sifatnya bukan hitung-hitungan, tapi sifatnya deskriptif atau menggambarkan, cenderung menggunakan analisa dengan pendekatan induktif. Induktif itu dari khusus ke umum ya. Proses dan makna lebih ditonjolkan ya. Lalu ciri penelitian kualitatif, laporan penelitian tersusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam, yang penuh nilai otentik. Jadi ya penuh narasi, cuma kata-kata saja, tidak ada angka di situ, hanya narasi saja. Jadi menceritakan, menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif suatu prosedur. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, makanya penelitian kualitatif mengambil datanya itu secara observasi dan wawancara, jarang menggunakan kuesioner. Pada penelitian kualitatif, masalah yang dihadirkan oleh peneliti masih remang-remang, cenderung tidak jelas, kompleks, dan dinamis, bersifat sementara. Yaitu tadi, karena tidak hanya berdasarkan pengamatan tanpa adanya perhitungan. Nah, biasanya yang hanya berdasarkan pengamatan itu masih remang-remang gitu ya, masih di awang-awang. Nah, belum datanya tidak terlalu akurat karena hanya penilaian subjektif saja. Lalu penelitian kualitatif ini akan berkembang atau bisa berganti setelah penelitian tersebut berada di lapangan. Jadi penelitian kualitatif ini bisa berkembang jika dilakukan penelitian kuantitatif lagi. Nah, gitu.
Jadi penelitian kuantitatif ini akan berkembang jika diuji dengan penelitian kuantitatif, penelitian yang ada di lapangan. Tuh. Nah, kapan sih penelitian kualitatif ini digunakan? Ya, penelitian kualitatif ini digunakan apabila masalah penelitian yang diangkat masih belum jelas. Jadi masih belum jelas. Masalah penelitian yang diangkat masih belum jelas. Lalu yang kedua, untuk meneliti sejarah perkembangan, ya, untuk meneliti tentang sejarah gitu ya. Lalu yang ketiga, untuk memahami perasaan manusia. Yang keempat, untuk memahami makna di balik data yang tampak di permukaan. Kelima, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data. Nah, ini alasan penggunaan dari metode kualitatif. Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam bidang sosial. Ya, betul. Jadi penelitian kualitatif ini banyak sekali digunakan dalam bidang sosial. Kalau di bidang manajemen itu sangat banyak penelitian yang bersifat kualitatif manajemen, ataupun dari pariwisata juga sama, biasanya banyak menggunakan kualitatif hanya berdasarkan pengamatan, observasi, dan wawancara saja. Hasil penelitian kualitatif tidak diperoleh melalui prosedur statistika, jadi tidak ada hitungan yang harus dihitung melalui SPSS gitu ya. Ya, tapi tetap menggunakan pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Jadi tetap mengumpulkan data, tapi datanya itu bersifat observasi dan wawancara saja. Data yang bersifat observasi dan wawancara ini dianalisa dan kemudian diinterpretasikan, diartikan. Melalui hasil penelitiannya tetap laporannya adalah jurnal, publishnya di jurnal atau melalui seminar gitu ya. Nah, berikut ini adalah macam-macam analisis data dari kualitatif, penelitian kualitatif. Yang pertama adalah analisis domain. Pada hakikatnya, analisis domain ini adalah upaya peneliti untuk memperoleh gambaran secara umum tentang data untuk menjawab fokus penelitian, ya. Jadi ini gambaran umum tentang objek penelitian dan situasi sosial. Caranya bagaimana? Caranya dengan membaca naskah data secara umum dan menyeluruh untuk memperoleh domain atau ranah apa saja yang ada dalam data tersebut. Nah, pada tahap ini peneliti belum perlu membaca dan memahami data secara rinci dan detail karena targetnya hanya untuk memperoleh domainnya saja atau ranah dari penelitian. Hasil analisis ini masih berupa pengetahuan tingkat permukaan, jadi hanya bagian kulitnya saja tentang berbagai ranah konseptual. Dari hasil pembacaan itu diperoleh hal-hal penting dari kata, frasa, atau bahkan kalimat untuk dibuat catatan pinggiran. Selanjutnya adalah analisis taksonomi. Domain yang dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci. Nah, dari domain tersebut, taksonomi ini adalah menjabarkan secara rinci dari analisa domain. Untuk mengetahui struktur internalnya dilakukan dengan observasi terfokus. Lanjutan dari analisis taksonomi yaitu adalah analisis komponensial. Ya, analisis komponensial ini mencari spesifik dari struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen. Dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Jadi pada analisis komponensial ini juga dilakukan setelah peneliti mempunyai cukup banyak fakta atau informasi dari hasil wawancara atau observasi yang melacak kontras-kontras di antara warga suatu domain. Jadi peneliti melakukan analisis komponensial jika sudah memiliki cukup banyak fakta atau informasi dari hasil wawancara dan observasi, ya. Berikutnya adalah analisis tema struktural. Nah, analisis tema struktural ini mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Ya, selanjutnya adalah karakteristik metode kualitatif, ya. Metode kualitatif karakteristiknya ada dijabarkan sebagai berikut ini. Dari desain penelitian kualitatif itu berbeda dengan desain penelitian kuantitatif. Kalau desain penelitian kualitatif itu dibuat secara umum, ya, sifatnya fleksibel dan bisa berkembang, ya.
bisa berkembang muncul dalam proses penelitian. Kalau kuantitatif tadi kan lebih kompleks, lebih spesifik ya, nggak sifatnya umum. Lalu tujuan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif ya, untuk menemukan teori, untuk menggambarkan realitas dan memperoleh pemahaman makna. Itu tujuan dari penelitian kualitatif. Lalu teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data berbeda dari teknik pengumpulan data kuantitatif ya. Teknik pengumpulan data kualitatif ini lebih menggunakan partisipan observation, in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. Jadi tanpa hitungan sama sekali, hanya berdasarkan observasi, wawancara yang terstruktur ya, dokumentasi, dan triangulasi. Berikutnya adalah instrumen penelitian kualitatif ya. Instrumen penelitian kualitatif ini dengan menggunakan peneliti sebagai instrumennya, karena observasi kan, pengamatan. Jadi peneliti juga termasuk alat dari penelitian. Lalu buku catatan, tape recorder, kamera, handycam, dan lain sebagainya ya, yang tujuannya untuk merecord, untuk mencatat gitu ya. Lalu data penelitian kualitatif, data yang digunakan deskriptif kualitatif ya, menggambarkan sesuatu. Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain. Itu data penelitian kualitatif. Sampel penelitian kualitatif bersifat kecil, tidak representatif, purposive, snowball, berkembang selama proses penelitian. Jadi sampelnya itu sifatnya kecil, nggak banyak. Hanya misalkan satu perusahaan saja diobservasi gitu ya. Diobservasi selama 1 minggu atau selama 2 minggu gitu. Lalu yang terakhir adalah analisis penelitian kualitatif. Analisis penelitian ini dilaksanakan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Sifatnya induktif dari khusus ke umum. Analisisnya juga mencari pola, model, tema teori. Karakteristik berikutnya yaitu hubungan dengan responden. Hubungan dengan responden bersifat empati, akrab supaya memperoleh pemahaman mendalam. Nah, ini kan bedanya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif tidak boleh harus berjarak ya, jadi tidak boleh dekat. Kalau kualitatif harus dekat supaya akrab, supaya mendapatkan informasi yang lebih dalam dari wawancara. Kedudukan antara peneliti dan responden sama ya, bahkan sebagai guru dan konsultan. Jangka penelitian lama sampai data jenuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Lalu usulan desain. Usulan desain penelitian kualitatif itu singkat, umum, dan bersifat sementara. Literatur yang digunakan bersifat sementara, tidak menjadi pegangan utama. Jadi literaturnya ya bersifat sementara, paling jaraknya hanya sampai 5 tahun ya. Prosedur bersifat umum. Masalah penelitian bersifat sementara dan akan ditemukan studi pendahuluan. Hipotesis tidak dirumuskan karena tujuannya itu menemukan hipotesis. Tujuan dari penelitian kuantitatif itu untuk menemukan hipotesis. Fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dan data lapangan. Ya, ini slide terakhir dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan saudara nggak ngantuk nih ya. Ya, selanjutnya ya dari karakteristik penelitian kualitatif, yaitu penelitian dianggap selesai jika tidak ada data yang dianggap baru atau jenuh ya. Hasil penelitian, tingkat kepercayaan terhadap penelitian kualitatif dengan melakukan uji kredibilitas, dependabilitas, proses, dan hasil penelitian. Ya, sekian dari pertemuan ini. Berikutnya nanti ada soal latihan pertemuan, saudara bisa menjawab. Lalu kalau ada pertanyaan, saudara boleh WA di grup atau japri ke saya langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.